Tuhan yang mau katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya percaya sebagai orang di luar sana perjanjian Tuhan hanya perjanjian baru. Di dalam Tuhan kita percaya kita melangkah bersama Allah yang bersama-sama. Yes. Haleluya. Yesus menjadi haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Allah yang terhormat. Kami mengucap syukur di awal bulan yang ke-7 ini Tuhan. Kami percaya semester kedua di 2026 kami berdoa. Kami terus menyatakan bahwa Engkau baik ya Tuhan. Tiada yang seperti Engkau. Engkau dalam menyertai kami dalam semester pertama yang sampai kami semua berhati kepada kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau masih menyatakan kasih kami semester kedua dan dia sampai dengan akhir bulan ini Tuhan. Akhir tahun ini kami percaya bahwa kami kasih lagi mungkin ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami beribadah kepadamu. Kami bawa hati kami bawa hidup kami hadapan Tuhan. Jadi persembahan yang indah yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih menyatakan kebaikan-Mu Tuhan. Kami boleh mengalami Tuhan pagi ini. Kami boleh menikmati hadirat-Mu ya Allah. Kami buka hati kami ya Tuhan. Terima kasih dan segenap hidup kami bawa di hadapan Tuhan. Kami siap beribadah kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Yang siap beribadah sama-sama berkata, amin, haleluya. Haleluya. Kami sekarang haleluya. Saat ini kami berserta-serta Engkau saat ini saat ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Saat ini
Haleluya. Dan sebentar kita akan memanggilkan anak-anak remaja kita. Saudara, anak-anak sekolah dulu, saudara kita hari ini mendoakan mereka. Adik-adik, ya puji Tuhan. Siapa yang bertugas? Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga, pagi hari ini kami doai dua anak ini kiranya orang Tuhan turun atas Devi, atas Stefanus, kiranya berkat Tuhan mengalir atas hidupnya, Tuhan berikan kepandaian kecerdasan hikmat yang dapat mengikuti semua pelajaran di sekolahnya sehingga mereka boleh sampai selesai. Kiranya Tuhan memberkati kedua orang tua pekerjaannya, rumah tangganya, sehingga mereka boleh menikmati hadirat Tuhan di dalam hidup mereka, di dalam keluarga mereka. Berkati juga guru sekolah minggu yang mengajar, memberikan hikmat pada guru kita, memberi kesabaran dan hikmat untuk mengajar mereka supaya sejak kecil mereka boleh mengenal Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka boleh bertumbuh dalam imannya, sehingga mereka berubah. Bahkan mereka adalah pewaris daripada kedua orang tua iman mereka akan terus ke gerejamu. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus pada sama-sama mereka. Amin. Amin. Baik, lagi ada suara aja masuk ke rumah Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kalau kami ingat kebaikan-Mu terus Tuhan, kami tidak ada henti-hentinya mengucap syukur. Bahkan ucapan syukur kami tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kami. Kadang-kadang kami enggak setia, tapi Engkau tetap setia Tuhan. Kami bersyukur segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, biar pagi siang hari ini kami belum dia dekat Tuhan. Kau yang katakan kebaikan-Mu, kata tuntunan-Mu ya Tuhan. Di awal bulan ke-7 ini kami rindu mendapati apa yang jadi perkenanan Tuhan, apa yang Kau kehendaki itu kami boleh melangkah berjalan bersama Tuhan. Sepanjang bulan ini Tuhan kami rindu terus Kau yang pakai kami, urapi kami, untuk kami menjadi alat bagi kerajaan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat kami terus semakin hari semakin setia kepada-Mu Tuhan. Apapun keadaan, kami mau sungguh-sungguh mengasihi Engkau apapun terjadi Tuhan. Terima kasih Yesus. Urapi, haleluya. Ada saatnya yang kami harus seperti aku ingin
Tritunggal yang kami imani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sepanjang ibadah ini kami merenungkan Tuhan, betapa kebaikan-Mu atas kami begitu besar. Kasih yang tiada terbatas itu tetap selalu ada bersama dengan kami, menuntun, mengurapi, bahkan melindungi dan menyertai kami. Kami buka hati kami hari ini, kami tahu kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Urapi kami, bawa kami lebih dalam lagi Tuhan, untuk kami hidup seturut kehendak Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya hidup kami, karena kami tahu Tuhan, hanya di dalam Engkau saja, bukan saja kami aman, tapi kami mendapatkan kepastian akan keselamatan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya.
Urapi hambamu lemah, terbatas, banyak kekurangan Tuhan. Namun ketika pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan, kami tidak melihat figur siapapun. Kami boleh melihat figur Yesus di dalam kehidupan kami. Bahkan juga ketika kami mendengar firman-Mu, itu adalah suara-Mu ketika berbicara bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati, bersama-sama dengan iman kita berkata, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu. Apa kabar semuanya dalam keadaan baik, sehat, sukacita, damai sejahtera dan diberkati. Nggak terasa kita akan memasuki semester kedua. Kita memasuki di bulan 7, ya, bulan awal di semester kedua, dan tinggal dalam hitungan 5 atau 6 bulan lagi Bapak Ibu kita akan menutup tahun 2026. Dan saya percaya bahwa setiap hari-hari kita berjalan bersama dengan Yesus. Dan Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia selalu ada bersama dengan kita, dan Dia pasti akan terus memelihara setiap hidup kita nih Bapak Ibu ya. Tema besar kita bulan ini adalah hidup yang berkenan kepada Tuhan. Hidup yang berkenan kepada Tuhan. Nah, minggu pertama hari ini kita akan membahas subtema yaitu tentang menabur kebajikan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kebajikan? Kebajikan itu adalah perbuatan baik, hal-hal yang baik yang kita kerjakan, kita lakukan, yang kemudian menjadi karakter dalam kehidupan kita, yang kita praktekkan sehingga menjadi gaya hidup dalam mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Nah, ini Bapak Ibu Saudara yang dimaksud dengan kebajikan. Dulu ada lagu Paniko bilang, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Itu lagu-lagu sangat memberkati tahun 90-an Bapak Ibu. Jadi hari ini kita masih selalu ingat bahwa lewat pujian itu Tuhan senantiasa selalu bersama kita. Kita buka Matius pasal 25. Matius pasal 25 ayat yang ke-41 sampai dengan ayat 46. Matius 25 ayat 41 sampai dengan ayat 46. Kita baca bergantian Bapak Ibu walaupun ayatnya nggak banyak. Saya baca ayat 41, Bapak Ibu ayat 42, ayat 46 kita baca berganti bersama-sama. Demikian firman Tuhan, judul perikomnya adalah penghakiman terakhir ya. Matius 25 ayat 41, demikian firman Tuhan ada tertulis, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, nyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, yang kekal, yang telah saudara. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak merawat aku. Maka ia menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukan juga untuk aku. Kita baca bersama-sama ayat 46, ayat penutup. 3, 2, 1, ya, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam kehidupan yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini adalah cerita tentang penghakiman terakhir. Bagaimana Tuhan Yesus menegaskan bahwa ada yang nanti akan masuk ke dalam kehidupan kekal, bahkan nanti ada yang masuk ke dalam penderitaan kekal. Nah Bapak Ibu, dari apa yang ditulis oleh Tuhan, firman Alkitab, kita bisa menangkap satu pesan Tuhan, bahwa di dalam penghakiman terakhir, ya, kita juga belajar dan diingatkan tentang bagaimana kita harus mempraktekkan kasih di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, apa yang Tuhan Yesus ingatkan kepada kita di sini adalah bahwa keteladangan kita dalam mempraktekkan kasih itu harus menjadi sesuatu yang seringkali kita lakukan atau menjadi satu gaya hidup ya. Nah, sebagai orang Kristen kita tentu percaya dan kita sungguh-sungguh setiap firman Tuhan yang tertulis pasti akan kita lakukan.
kita taati. Nggak ada yang kita pilih-pilih. Nggak ada yang menurut kita ini menguntungkan kita, yang ini tidak menguntungkan kita, kemudian kita tidak lakukan. Dan saya yakin setiap firman Tuhan yang tertulis itu adalah yang kita kerjakan setiap hari. Waktu demi waktu. Ya, Bapak Ibu. Nah, itu sebabnya makanya saya mau berbicara begini. Ketika kita berbicara tentang kekristenan, maka bukan hanya sekedar berbicara tentang status. Tidak hanya berbicara tentang ijazah. Tidak hanya berbicara tentang panggilan pelayanan. Tidak hanya berbicara tentang jabatan di dalam gereja. Tidak hanya berbicara tentang aktivitas, rutinitas, kegiatan kita di dalam pelayanan. Bukan sekedar itu. Tetapi yang Tuhan ajarkan dan Tuhan ingatkan di sini adalah penekanannya adalah bagaimana buah-buah roh di dalam kehidupan kita itu terlihat di dalam action atau dalam tindakan kita. Nah, kalau kita berbicara tentang bagaimana ya kita melakukan firman Tuhan, tentunya kita menyadari bahwa di dalam Matius 22 itu ada tertulis tentang hukum yang terutama. Ada dua hal, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Saya suka renungkan begini Bapak Ibu Saudara, hidup kita ini kan cuma satu kali. Nggak ada kehidupan kita dua kali, ada dua kali nanti kehidupan yang dia akan datang. Tetapi yang terutama yang menjadi ujian adalah di dunia. Tetapi kita percaya bahwa di atas di melewati batas kemampuan kita, Tuhan pasti menolong dan membawa kita bukan kepada kehancuran atau bukan kepada kekalahan, tetapi membawa kita kepada kemenangan. Nah, itu sebabnya kenapa dalam kehidupan kita ini kita mengandalkan Tuhan. Nah, ketika kita ini akan menjadi penentuan naik kelas atau tidak kita, sampai kepada tujuan atau tidak. Nah, di sini nih, di saat kita hidup. Nah, itu sebabnya selalu saya bilang, sama kita hidup satu kali ini Bapak Ibu ya, mari kita bawa kehidupan kita menjadi hidup yang punya makna. Punya makna bagi kita, punya makna bagi Tuhan, punya makna bagi orang lain. Begitu, mari bawa hidup kita menjadi hidup yang berdampak. Bukan hidup yang positif buat orang kita sekedar aktivitas biasa, tanpa menghasilkan sesuatu, tanpa mengalami perubahan sesuatu. Saya pikir kita Bapak Ibu Saudara belum mengalami Tuhan di dalam kehidupan ini. Begitu. Nah, makanya ketika kita hidup dalam kesempatan cuma satu kali ini, maka kita harus introspeksi diri kita. Sudah seberapa jauh hidup kita hari ini berdampak baik buat orang lain. Coba kita lihat Galatia 6 ayat yang ke-10 ya. Galatia 6 ayat yang ke-10. Galatia 6 ayat 10. Karena itu dikatakan selama masih ada kesempatan bagi kita. Kesempatan apa? Kesempatan hidup. Kesempatan hidup kita bisa berbuat baik kan pada waktu kesempatan kita hidup. Kesempatan apa lagi? Kesempatan kita sehat, Bapak Ibu Saudara, kita bisa melayani Tuhan. Kita bisa berbagi kepada orang, kita bisa berdoa kepada orang. Itu ada bagian daripada tindakan kasih, tidak hanya selalu berbicara tentang memberi uang. Ya, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, katanya. Bukan hanya kepada orang Kristen, tetapi kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Termasuk kepada kawan-kawan kita seiman, terutama. Jadi Bapak Ibu ada orang yang berbuat baik kepada semua orang. Tetapi kepada orang terdekat, kepada komunitas kita, berbeda. Tindakannya berbeda, memberinya beda. Nah, Tuhan mau supaya kepada saudara-saudara seiman kita, bahkan kepada orang lain pun, kita juga melakukan yang sama. Hidup cuma sekali Bapak Ibu. Udahlah, jangan suka berbuat busuk sama orang. Jangan berbuat jahat sama orang. Jangan suka manfaatin orang. Buat apa Bapak Ibu Saudara? Jangan suka ngeciaduin orang. Udah, jangan seperti itu. Malu kita di hadapan Tuhan. Semakin Anda menunjukkan karakter Anda asli, orang akan melihat siapa Anda sebenarnya. Ketika Anda melakukan sebuah tindakan yang salah, ingat khotbah saya tentang stigma, tentang integritas. Saudara akan dinilai orang seperti itu. Ini yang sangat Bapak Ibu menjadi penghalang buat kita. Makanya jadilah orang yang punya integritas yang baik, punya stigma yang baik, itu yang akan menolong saudara. Setiap kita betul bisa berdalih dan beralasan, ya kita kan masih hidup di dalam daging, kita kan masih hidup di dalam dosa, ya kita kan masih hidup injak daratan, masih injak kaki kita belum ngambang, begitu kita kan masih bisa jatuh ke dalam dosa. Betul, kadang-kadang kalau kita membenarkan setiap tindakan kita Bapak Ibu Saudara, kita nggak akan bisa keluar dari perubahan yang lebih baik. Kita akan terus terikat. Dengan terikat di dalam apa? Dengan cara kita berpikir, dengan cara keasikan kita bertindak, berbuat, melakukan sesuatu yang salah.
Dunia hari ini, Bapak Ibu, sedang berusaha untuk mengejar. Dalam saudara baca 2 Timotius pasal 3 ayat 1 dan seterusnya, saudara akan lihat kondisi manusia di akhir zaman. Mereka kehilangan kasih, hidup buat mereka sendiri. Hari-hari ini, mereka hanya pikirkan kepentingan mereka. Mereka nggak memikirkan orang-orang yang ada sekitarnya. Bahkan mereka menutup mata terhadap penderitaan yang dihadapi orang di sekitarnya hari-hari ini. Kemarin saya lihat di PHK di dalam 6 bulan pertama ini, Bapak Ibu Saudara ya, jumlahnya sekitar hampir 60.000. Karena terakhir pabrik yang dari Jepang yang ada di Krakatau Steel, kalau nggak salah di Banten, kemudian ada yang ada di mana pabrik Jepang lagi, itu tutup, Bapak Ibu Saudara. Proyek-proyek yang menjunjung ekonomi Indonesia yang hari ini mendukung, baik itu penyediaan lapangan pekerjaan maupun juga menunjang ekonomi Indonesia, Bapak Ibu, itu satu-satu mulai mengundur. Nah, apa yang terjadi? Ledakan pengangguran begitu banyak. Akan ada terjadi pengangguran, kemudian kompetisi di dalam mencari pekerjaan. Sementara orang butuh kehidupan. Nah, di masa-masa yang sukar seperti ini, sekarang kita melihat begitu banyak orang hidup hanya untuk kepentingan sendiri. Kita bisa melihat hari-hari ini memang inilah yang Tuhan perlihatkan kepada kita. Itu sebabnya Tuhan menegaskan kepada kita, apa yang kau tabur itu akan kau tuai hari-hari. Kalau kau menabur hari ini sesuatu yang tidak baik, satu kali kau akan menabur juga sesuatu yang tidak baik. Tapi kalau kau menabur sesuatu yang baik, kau akan menabur sesuatu yang jauh lebih baik dari Tuhan. Makanya Tuhan selalu melihat hati kita. Pak Niko bilang, ujilah aku Tuhan. Itu Daud. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Dia izinkan. Dia pengen tahu seberapa dalam hatinya dia mengasihi Tuhan. Seberapa kuatnya dia menghadapi cobaan di dalam hidup ini. Bahkan kadang-kadang kalau orang zaman sekarang, jemaat zaman sekarang, dalam nama Tuhan Yesus, segala ujian, cobaan aku tengking dalam nama Tuhan Yesus. Ya nggak bisa, Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini mana bisa seperti itu. Nggak bisa. Tapi Tuhan mau, ayo ingat, yang hari ini suka curang-curang, berhentilah. Yang hidupnya nggak lempeng-lempeng, berubah kembali. Tabur tuai akan terjadi. Tuhan bilang seperti itu. Kalau orang seberang bilang hukum karma, beda hukum karma dengan hukum tabur tuai. Nah, hukum karma itu ajaran dari agama yang bukan agama kita. Nah, Bapak Ibu lihat ya, Tuhan memberikan sebuah kita contoh bahwa hidup kita harus berdampak baik buat orang lain. Nah, bagaimana caranya? Ya, tentunya kita akan lihat poin-poin hari ini yang Tuhan sudah tulis. Perenungan buat kita hari ini adalah, kalau Tuhan kasih kita rezeki berkat hari ini yang lebih, siapa yang kita ingat hari ini? Apakah kita ingat buat mereka yang sedang kekurangan? Atau hari ini kita terima berkat itu hanya untuk kita dan melupakan orang-orang yang sedang mengalami kesusahan? Kadang-kadang Tuhan suka uji kita dengan seperti itu. Nah, kita masuk dalam inti khotbah. Apa yang harus kita lakukan agar tidak ditolak Tuhan? Coba saudara lihat yang pertama, ayat 42. Ya, ayat 42. Ya. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak ditolak Tuhan? Ayat 42. Apa yang ditulis? Ya, 42, Matius 6 ayat 42. Matius 25 ayat 42. Nah, kembali, Matius 25 ayat 42. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Saudara, poin pertama adalah bantu orang yang hidup dalam kekurangan. Saya percaya bahwa Bapak Ibu di sini punya hati untuk selalu menangkap kekurangan. Tapi yang tidak mau bekerja, jangan kasih makan. Jangan biasakan kasih duit. Saudara harus punya sikap supaya saudara tidak menjurumuskan orang masuk ke dalam dosa yang lebih besar. Jangan. Tetapi ini yang betul-betul dalam keadaan susah hidupnya. Ditinggal meninggal, orang tuanya yang cari nafkah, anak jadi sebatang kara misalkan. Anak yatim yang mamahnya mungkin sudah bekerja, hasilnya pas-pasan, kemudian dia pulang uang untuk masuk sekolah misalkan. Hal sulit apa buat kita untuk kita bantu?
Tuhan ajarkan kepada kita, ayo dong kita belajar untuk memiliki empati, kepedulian terhadap yang susah. Bukankah kita hari ini diberkati untuk memberkati orang lain? Kadang-kadang ujiannya ketika kita terima duit banyak nih, kita terima uang, wah dalam bentuk apa Bapak Ibu saya? Ya tumpukan uang mungkin sampai kita nggak bisa pegang begitu ya. Kadang-kadang ujian, mana kita mau kasih? Ini ngasih gereja enggak, ngasih orang miskin kagak. Dia pakai buah foya-foya, dia bisa pakai buah traktir orang. Keputusan ada di tangan kita. Tapi Bapak Ibu sebagai orang yang percaya, yang Tuhan ingatkan, ingat nih Bapak Ibu, kasihmu tidak nampak terhadap semua orang, you nggak akan masuk dalam kerajaan surga. Sekaligus levelmu adalah pelayan, bahkan pendeta gembala sekalipun, dengar baik. You akan bagian dalam kerajaan surga. Karena Tuhan bilang kau harus peduli sama orang miskin, sama orang susah. Kasih mereka makan. Belajar untuk itu. Satu kali waktu lebaran ya, hari kedua, saya cari makan. Gak tahu istri saya kemana waktu itu ya. Apa dia pergi jalan-jalan ke Jawa gitu. Jadi saya pergi cari makan di hari kedua lebaran. Pergilah cari warteg, ketemu di depan wali kota Tangerang Selatan. Wartegnya warteg Bahari, Bapak Ibu. Saya makan selesai nih. Saya selesai makan. Tiba-tiba Bapak Ibu saya belum berangkat. Ada di samping saya seorang bapak, pakaiannya agak kumal. Kalau saudara tahu, aktor Muni Kadir zaman dulu, mukanya mirip-mirip dia tuh. Kenapa saya kenal Muni Kadir? Karena suka nonton film Pitung, Balasan si Pitung. Nah, kemudian dia pegang es kelapa, pakaiannya lusuh. Kemudian dia berdiri di samping saya, jelas sekali telinga saya masih bagus. Dia bicara kepada si penjaga warteg, dia bilang, Mbak, dia kucel-kucel duitnya Bapak Ibu Saudara. Sama seperti jemaat kasih persembahan, kucel-kucel. Gak tahu apa maknanya begitu. Supaya yang hitung persembahan tuh ada kerjaan. Jadi dikucil-kucel, kemudian dikasih sama dia cuma 4.000. Lihat aja begini Mbak, saya punya uang mau beli nasi 4.000, bisa gak pakai lauk? Terus dia tunjuk, si Mbak ini masih mikir, boleh dia tunjuk pakai ini boleh nggak? Dia bilang 4.000. Si Mbaknya bilang, ya udah boleh deh, diambil uangnya 4.000. Udah nih, saya kan lagi sambil main handphone. Kemudian dia nunjuk ikan bawal goreng Bapak Ibu Saudara, ikan bawal empang. Ya kalau saya mancing bisa dapat banyak, bawa pulang dah bapak orang-orangnya sana. Dia tunjuk, boleh pakai ini nggak? Si Mbak bilang, oh nggak boleh, nggak bisa. Ini aja kita udah rugi, dia bilang. Nggak apa-apa, tapi pakai telur aja ya, sama kuah nanti. Udah, saudara akhirnya dia bilang, oh iya. Dia lewat belakang saya, dia mengambil duduk di sebelah kanan, yang bagian barisan ke sana panjang. Si Mbak itu saya panggil, Mbak. Saya keluarkan uang 20.000, Bapak Ibu Saudara. Saya keluarkan uang 20.000. Saya bilang, berapa ikan bawal? 8.000, Bapak Ibu Saudara. Coba, orang nggak punya uang nih Bapak Ibu, pengen makan 8.000 aja, itu sesuatu yang sangat sulit. Makanya saya benci dengan orang malas Bapak Ibu. Udah malas pengen makan enak, hidup mau nyaman. Lo ke laut aja, ke Samudra Pasifik sekalian. Begitu. Tidak ada orang yang saya hormatin Bapak Ibu. Kalau orang itu malas. Jujur, saya nggak pernah naruh hormat sama orang malas. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya tanya cuma 8.000. Coba nih sedikit aja ya. Kadang-kadang makanya kenapa saya bilang, kau bekerja dong, kau harus produktif. Kadang-kadang kita mau makan bakso, kalau kita nggak malah, kita nggak kerja, Bapak Ibu Saudara, bakso 10.000, 12.000 aja. Kita bisa nahan-nahan loh. Coba kalau kita bekerja, ya 12.000, 14.000, berapapun bisa kita beli gitu ya. Tetapi ini memang orang yang sedang kekurangan. Saya bisa maklumin itu. 8.000 saja. 8.000 kan uang kecil. Kemudian dia tidak bisa makan. Dan dia kepengen. Mbak, kasih. Saya keluarkan uang. Saya udah bayar. Yang makan saya. Saya kasih 20.000. Kasih ikan. Sisanya tambahin. Setelah itu, ya baik. Iya Pak. Kaget juga dia. Dia tambahin tuh Bapak Ibu. Oh nggak salah dia tambahin sayur. Dia tambahin ikan bawal. Dia tambahin apa. Waktu diantar ke meja, Bapak Ibu Saudara, saya sudah pakai helm, saya jalan. Lihat, waktu dia ngasih, dia dengan tangan gemetar. Saya seringkali dihadapkan pada persoalan itu. Entah kalau memang sebuah ujian, atau memang saya nggak tahu lah apa yang Tuhan
kasih ketika saya berjumpa dengan orang tersebut. Sampai kemarin siang, nanti saya kasih di TikToknya Bapak Ibu Saudara ya. Itu true story itu nggak ada settingan. Nah, ketika saya berikan itu, ya dibawa ke sana, si bapak itu seperti terkejut. Sepertinya bapak itu berpikir udah salah ngasih nih, begitu. Tapi saya bilang jangan kasih tahu, udah kasih aja. Coba saudara lihat, uang nggak besar, cuma 20.000. Tapi di saat orang membutuhkan nilai 20.000 itu sangat luar biasa sekali. Kita jadi berkat buat orang lain. Ada orang hitung-hitungan loh 20.000. 20.000 lumayan kita buat ini daripada kita memberi buat orang lain. Tapi kalau kita mau berkorban buat kerajaan Allah, Bapak Ibu Saudara, 20.000 itu sebenarnya masih kurang. Harusnya kita kasih lebih. Dan hari itu dia bisa menikmati ikan bawal yang tadinya dia pikir dia tidak bisa menikmati. Betapa bahagianya kita ketika orang dalam keadaan membutuhkan, betul-betul membutuhkan. Kita bisa menjadi berkat buat orang. Nilainya nggak besar, nggak juta-jutaan, nggak ratusan ribu. Dan yang memberi bukan konglomerat nih. Kadang-kadang Tuhan menguji begitu loh. Dia menguji kita, apakah kita punya empati, kita punya kasih untuk memberi atau tidak. Tetapi Bapak Ibu disesuaikan dengan kapasitas kita, kemampuan kita. Bisakah kita memberi atau tidak? Nah itu kadang-kadang. Nilainya kecil 20.000. Tetapi bisa menjadi berkat. Nah saya mengajak Bapak Ibu Saudara. Kita penting nih, bagaimana kita menjadi pelaku firman. Bukan hanya kita sekedar tahu tentang arti memberi, tapi kita tidak pernah memberi. Kita lihat satu contoh, Lukas 16 ayat 20 sampai 23. Lukas 16 ayat 20 sampai dengan 23. Lukas 16 ayat 20 sampai dengan 23. Dan ada seorang pengemis bernama siapa? Lazarus. Badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Jadi jelas di depan siapa? Depan pintu rumah orang kaya, ya. Jadi bukan orang miskin, orang kaya, ya. Berikut. Dan ingin apa? Menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Jadi orang kaya itu makan dengan kelimpahannya, makanannya enak, begitu ya Bapak Ibu. Nah sementara orang miskin itu sedang dalam keadaan lapar, dia pengen makan, namun tidak dijadikan sebagai tamu, kemudian diundang atau diberikan makan. Malahan apa? Yang menyambut dia bukan tuan rumah, tetapi anjing yang datang dan menjilati boroknya, Bapak Ibu Saudara. Harusnya dia mendapatkan pelayanan terbaik, tetapi dia datang hanya untuk memberi, dirinya dijilati oleh anjing-anjing. Saudara lihat, anjing itu menjilati boroknya. Anjing itu lebih berkuasa atas orang miskin ini. Dan itu ada di rumah orang kaya yang sedang berpesta, yang sedang makan-makan enak. Makanya Bapak Ibu kalau kita Natal nih, Bapak Ibu Saudara ya. Makanya saya bilang, Natal orang bisa miliaran sewa stadion. Bisa ratusan juta. Kemarin saya apresiasi banget BFCI itu. Saya nggak tahu tuh kalau Sony nggak ngomong. Pulang dari sini kita mau berbagi. Ya. Mau berbagi kemana? Ke mereka di sana yang kekurangan, yang tinggal dekat pembuangan sampah di Sewan sana. Dia berbagi. Nah orang miskin ini, Bapak Ibu Saudara sampai mendapatkan perlakuan seperti itu. Ayat berikutnya. Lazarus ini. Kemudian mati orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat kepada siapa? Ke pangkuan Abraham. Mati ini. Pangkuan Abraham dulu ada di bawah, Sheol, Hades, ya Bapak Ibu Saudara. Ayat berikutnya. Orang kaya itu juga mati, sama-sama mati. Makanya orang miskin, orang kaya sama-sama mati. Jangan pikir orang kaya banyak duit bisa nunda kematian. Belajar kau, bertobat kau. Koreksi dirimu, selama kau hidup, kekayaanmu kemana? Kau dapat kekayaan itu dari mana? Renungkan itu, saudara. Ini akan menentukan masa depan kita nih, hidup kita akan datang. Kemana kita akan hidup? Tuhan enggak, kau bisa datang mendatangkan mujizat, kau sebut-sebut namaku dalam pelayanan aku, enggak kenal, mau apa? Kita mau bilang apa? Kita mau ngotot, mau berdebat pada waktu nanti kita berhadapan dengan dia. Kita akan berhadapan nanti dengan dia nih. Kita mau berdebat, kita akan ngomong, Tuhan kita sudah pelayanan di gereja besar, malah kita setiap minggu pelayanannya. Saya sudah mendatangkan mujizat, berapa banyak orang lumpuh, sembuh, sakit. Tuhan bilang, gua nggak kenal. Pergi, jangan banyak berdebat. Istilahnya kalau kita pakai bahasa kita seperti itu. Tuhan tuh ngomong tegas banget tuh. Nyala aku tidak mengenal engkau, pergi kau. Kenapa? Karena dia nggak bertobat, Bapak Ibu Saudara. Kelakuannya masih seperti kehidupan yang lama. Dia menggunakan simbol kekristenan sebagai cuma sekedar kamuflase saja, sebagai sebuah hiasan aja, sebagai sesuatu yang dilihat orang untuk mendapatkan pujian, tetapi hatinya tidak mau berubah.
menjalankan pelayanan sebagai aktivitas doang, Bapak Ibu. Nah, makanya di sini dikatakan sama-sama mati, tapi tempatnya berbeda. Makanya Yesus tadi ingatkan, kalau kau tidak mempraktekkan kasih di dalam hidupmu, kau nggak bertempat di dalam kerajaan Allah. Jangan harap kau bisa berjumpa dengan Allah, nggak akan pernah bisa. Jadi hati-hati nih kadang-kadang kita merasa sayang membantu orang begitu ya. Yang orang susah banget begitu. Mau ngasih rasanya berat. Padahal kita kelebihan, kita nggak mungkin miskin, kita nggak mungkin bangkrut ketika kita memberi kepada orang hari itu. Ya. Dan apa yang terjadi? Sengsara di alam maut. Ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Beda tempat. Lihat, yang satu ada di dalam kebahagiaan, yang satu ada di dalam penderitaan. Seberapa banyak uangmu tidak bisa beri kapling di surga. Seberapa hebat kedudukanmu, seberapa banyak perusahaanmu, kau belum tentu mendapatkan hak istimewa di hadapan Tuhan. Tuhan nggak lihat harta kita. Tuhan nggak lihat hak status sosial kita. Tuhan nggak lihat jam terbang pelayananmu. Tapi kalau hidupmu tidak menjadi berkat, Bapak Ibu Saudara, introspeksi buat saya juga. Kau akan ditolak Tuhan. Cristiano Ronaldo, Bapak Ibu Saudara, itu dicintai banyak orang. Saya baru tahu bahwa dia pernah jadi tukang parkir ya. Di sebuah kota, di Portugal, di Lisbon atau di mana dia. Lihat, yang enggak dilihat orang, yang hidupnya susah, pernah tinggal dikasih tahu videonya Bapak Ibu Saudara, itu tempat tinggal dia Bapak Ibu. Oh, merinding dia. Kehidupannya jauh berbeda. Tuhan yang hebat itu Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang dahsyat itu bisa mengubah kehidupan orang. Lihat. Dari miskin terhina Bapak Ibu Saudara, sampai Tuhan ubah. Seperti sekarang. Private jet dia punya. Hidup mewah. Bayarannya dalam hitungan jam puluhan juta Bapak Ibu Saudara. Kalau dikurskan ke rupiah, dia punya bayaran berapa? Berapa banyak kekayaannya. Dan hebatnya ketika dia kaya, karakter dia masih tetap sama, nggak berubah. Kadang-kadang kita dulu miskin, sekarang hidupnya kaya nih Bapak Ibu Saudara. Tersinggung sedikit, meja ditebalikin, rumah lu bisa dibakar sama dia. Saudara, apa-apa mau dihormatin. Saya nggak suka ya Bapak Ibu kalau jadi pemimpin tuh, ambil ini, ambil ini, ambil ini, ambil ini, itu dong, itu. Seakan-akan kita ini punya power lebih hebat, kita, rendah di hadapan kita. Dalam praktek kasih ini Bapak Ibu Saudara memang sulit. Tapi intinya Bapak Ibu bagaimana kita mau membuka hati kita, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bahwa kita pun di hadapan Tuhan itu tuh ya Bapak Ibu Saudara kita juga sama manusia terhina juga. Mari ketika kita diberkati Tuhan ingatlah senantiasa kesusahanmu zaman dulu. You nggak bisa makan, ingat pada saat ini. You sedang kaya hari ini masih ada orang yang juga dalam keadaan tidak bisa makan hari ini. Dolar naik ada keuntungan, jangan simpan sendiri Bapak Ibu Saudara, bagikan untuk jadi berkat. Kemarin waktu saya ketemu Riri Kusno, dia bilang, Pak, kapan dong kita bagi-bagi makanan? Nasi bungkus lagi, ya kita udah lama ya nasi bungkus. Maunya saya sih Bapak Ibu bukannya mereka, gereja harusnya kita bisa ngasih. Gitu. Kadang-kadang 15.000 aja ya, ya itulah. 15.000, 40 orangnya 40 bungkus. Nggak jadi kena pinjol, kita ngasih 15.000, nggak bakal dikejar-kejar pinjol. Kadang-kadang ya itu. Bapak Ibu, kenapa kadang-kadang kita suka mengajak sebenarnya tidak memaksa. Kalau di grup kan, ayo kita menabur untuk puing apa sebenarnya bukan maksa Bapak Ibu, kita mengajak. Ya kalau memang tidak ada tidak apa-apa, kita nggak akan menghakimi, pasang muka cemberut gitu, enggak. Maksudnya kita sedang mengajak sama-sama, apalagi untuk pekerjaan Tuhan. Kemarin saya lupa waktu ulang tahun mau ngomong bahwa masih nggak enak banget ngelihat 3-4 kan, tapi kan keterbatasan kita hari ini masih sampai di situ. Belum api, debu, saya lihat itu dari situ pasti terbang ke dalam. Tapi ya ini kondisi kita. Ya kita nggak berharap, hari Panus Sudibyo begitu jadi jemaat kita begitu ya. Sebenarnya enggak sih. Coba
Coba kalau kita punya saudara, punya teman, satu orang 15.000, 20.000 aja kumpulin sama 1 bulan begitu. Mungkin sedikit-sedikit kita bisa rapihin. Tapi ya ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan lebih mau supaya ayo kita kepada sesama kita menjadi berkat. Ya, bantu mereka. Sudah ada contoh, kekayaan yang kita simpan memang akan berlipat ganda. Tapi kalau pada akhirnya tidak membawa kita untuk berjumpa dengan Tuhan, apa artinya? Oh, Tuhan tidak mengirim orang kaya ini. Bahkan dia menitip pesan kepada Abraham. Tolong sampaikan kepada adik-adik saya, keponakan saya yang punya PT ini, yang main timah, yang main tambang, yang main ini, kasih tahu tuh supaya dia menabur buat orang miskin, supaya dia jangan ada di tempat ini. Tolong kasih tahu. Apakah dikasih tahu? Tuhan bilang firman-Nya sudah ada kok. Sudah jelas. Nggak bisa baca, kata Alkitab bilang. You kan tahu, you tinggal lakukan doang gitu. Alkitab bilang, hey, hidupmu bukan buat untuk hidupmu sendiri, tetapi hidupmu juga harus jadi berkat buat orang lain. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ayat 43. Poin pertama, bantu orang yang kekurangan. Ayat yang kedua, poin yang kedua adalah ayat 43. Masih Matius 25 ayat 43. Apa dikatakan? Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Masa bodoh, tidak menyambut, cuekin. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dalam penjara, tidak seperti itu. Kamu penjara, kamu tidak merawat. Saudara lihat, perhatikan. Yang kedua adalah bagaimana kita harus bisa memberikan tumpangan. Ini berbicara bagaimana merespon kita menyambut mereka. Mereka yang bukan hanya kekurangan, tetapi mereka juga tidak punya tempat tinggal. Memberikan mereka tempat yang layak untuk mereka tinggal. Artinya Bapak Ibu Saudara, ya perhatian kita harus lebih. Begitu. Kan kemarin kita pernah kasih tinggal orang di sini kan, tinggal di tumpangan. Nangis di hadapan saya ngomong malam itu, saya mau ketemu bisa aja. Nangis. Gitu. Oh, saya nggak punya uang. Malam ini terakhir. Besok pagi harus keluar, pulang. Nggak tahu mau kemana. Kasih tempat. Bahkan minta balik lagi sampai 2 kali. Sampai please, sampai kirim pelayanan dulu, ada di mana, doain kaki orang, doain ini itu. Saya dukung pelayanannya, bagus, memang harus seperti itu. Minta ampun, minta maaf, mau balik, mau minta kamar yang sana, yang satu, yang depan, yang dulu dia tinggalin di situ. Ternyata ya itu, kadang-kadang memang kebaikan kita bisa dimanfaatkan setiap orang. Tapi Alkitab juga mengajarkan kita supaya kita cerdik. Ya, saya seringkali bilangkan kebaikan saya kadang-kadang juga suka dimanfaatkan. Gitu. Ternyata memang sulit sekali kita bisa membedakan antara orang yang membutuhkan sama orang habit. Kalau orang yang membutuhkan, Bapak Ibu Saudara, bisa main acting juga dua-duanya. Tapi sebenarnya hati kita punya empati yang besar. Aduh Tuhan, nggak bayangkan ya kalau gue punya anak, gue punya istri diusir orang begitu ya. Malam ini juga harus kemas-kemas barang pergi begitu. Nggak kebayang Bapak Ibu. Saya susah-susahnya nggak pernah diusir dari kontrakan. Betul. Kami sesusah-susahnya punya rumah rombeng nggak pernah juga diusir. Sama mama tinggal dulu. Hidup susah seperti apa. Dan masa-masa itu membuat saya akhirnya belajar. Iya, hidup susah itu nggak enak. Tapi ada orang yang hari ini hidupnya malas, membiarkan punya anak masa depannya hancur. Nggak mau berjuang, fight. Kita berjuang dulu Bapak Ibu Saudara. Sampai dibanting-bantingin piring sama orang. Banting-banting keranjang piring. Berjuang. Akhirnya menurunkan anak-anak yang nggak bisa maju juga. Karena seperti itu. Dan saya nggak mau Bapak Ibu Saudara, walaupun saya nggak jadi konglomerat, setidaknya saya nggak mau anak saya nanti juga tinggal di kontrakan, kemudian gue cuma bicara ya, saya tidak mendiskreditkan, tidak melemahkan semangat ataupun merecehkan yang tinggal di kontrakan, bukan itu. Tapi maksud saya Bapak Ibu Saudara, kita berusaha terus, berusaha. Dari pengalaman hidup kita belajar empati sama orang. Yang kedua kita belajar untuk tidak mengulangi itu kepada keturunan kita. Nah ini keluar sedikit daripada konteks. Jadi Bapak Ibu mari kita memberikan tumpangan. Menyambut orang yang datang ini dengan baik. Ini rumahmu. Ini tempatmu ibadah. Begitu. Jangan terlihat arogan. Jangan. Saya udah berapa kali masuk di beberapa gereja Bapak Ibu. Terutama gereja-gereja beraliran kemakmuran.
Saudara kalau disambut, dilihat dari atas ke bawah, di kacamata saudara Cartier atau bukan? Etin Egner atau bukan? Kalau kacamatanya merek Yes, saudara dibawa ke sono pembuangan sampah. Bapak gereja di sini aja dah, jangan gereja di sini. Susah Bapak Ibu Saudara, karena ada beberapa yang punya pemahaman gereja itu adalah harus orang-orang yang memang sudah diberkati. Mabok ya Bapak Ibu ya. Nah, jangan apa itu seperti itu. Yang ketiga yang terakhir. Ayat 44, coba ayat 44. Ayat 44, lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bilakah mana kami buat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing, kata murid-muridnya, atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau. Garis bawahi dalam penjara Bapak Ibu, tadi ayat 33 juga di 43 juga dibahas tentang kata dalam penjara atau tidak mengunjungi aku. Poin yang ketiga adalah bagaimana kita mengunjungi orang sakit dan orang yang dalam penjara. Dua-duanya kenapa harus kita kunjungi? Mereka sedang butuh dukungan. Mereka sama-sama orang yang menderita. Satu menderita secara fisik, yang kedua mereka menderita di dalam masalah tekanan kejiwaan, penderitaan. Dua-duanya Bapak Ibu harus dilayani. Gereja kita ini Bapak Ibu Saudara kan juga begitu. Rian kemarin dengan Pastor Sandy dan beberapa orang pelayanan ke sana. Saudara tahu saya tolak pelayanan setiap bulan ke sana. Kepala kalapasnya bilang, Pak, jadwal Bapak ya, bulan depan tanggal sekian, bulan depan tanggal sekian. Saudara tahu, dengan sedih hati saya bilang 4 bulan sekali aja buka lapas. 4 bulan aja, 4 bulan. Kenapa Bapak Ibu Saudara datang ke sana kita bukannya diberi Bapak Ibu Saudara pikir saya dapat PK ke sana. Kita memberi Bapak Ibu tanya itu yang lain pelayanan. Pas sementara kita datang Bapak Ibu jumlahnya itu tidak sedikit kita memberi di sana. Warga binaan yang Kristen misalkan 50 orang Bapak Ibu. Kalau kita menabur satu orang 20.000 untuk jadi berkat buat dia, kali 50 aja udah cetiau. Cetiau Bapak Ibu. Sekali datang, kalau setiap bulan mau tiau, setahun 12 juta. Yang saya bingung, satu orang ngasih 10.000 aja enggak. 10.000 misalkan, kalau saya coba, kalau saya nokan lah 10.000. Nah, kita jemaat kota kan bisa 60 nih, 600.000. Bisa kita nenteng ke sana. Oh Bapak Ibu di dalam penjara itu, ya saya kan lama pelayanan di sana. Akhir bilang, kalau bawa kemari, jangan bawa nasi deh, katanya. Kadang-kadang walaupun kita makan di sini terbatas, mahal di dalam. Kita susahnya ngilangin ngopi. Pak Andrian hobi ngopi. Coba Bapak Ibu, kopi di sana dalam berapa? 15 sampai 20.000 satu saset. Berbahagialah kau yang ada di dalam sana. Bawain kok. Buat perempuan-perempuan Bapak Ibu Saudara itu pembalut mahal. Pernah saya kasih tahu, saya cerita itu pencuci baju pewangi 60.000 di dalam, ada di dalam jual. Coba Bapak Ibu Saudara, 60.000. Uang dari mana mereka? Di luar cuma berapa Ibu pewangi, mau tahu berapa duit? Nah, di dalam 60.000 yang botol. Makanya baju mereka nggak mereka cuci pakai pewangi. Makanya bau-baunya beda tuh setiap hari. Satu hari pertama bau salak Bali. Hari kedua Bapak Ibu bau nanas. 3 bau kentang busuk. Bapak Ibu Saudara, kenapa nggak pakai pewangi? Begitu. Nggak usah aneh, makanya cantik-cantik juga pakaiannya nggak wangi. Kenapa? Ya di dalam penjara susah Bapak Ibu Saudara pikir hanya sebulan 2 bulan dia di situ. Lepas narkoba Bapak Ibu paling cepat 5 tahun tuh saya kira si Marisa. Yang lain belasan tahun. Ada yang puluhan tahun, bahkan ada yang SH atau SH. Seumur hidup. Sepanjang hidupku kau setia. Puji Tuhan, haleluya. Buat kita yang di luar, nah buat yang di dalam. Begitu saya aja datang ke sana dari berapa tahun sudah pelayanan di sana. Ya lu lagi kegiatannya. Dian lagi. Susah sekali. Ya kita berbahagia di sini. Bapak Ibu Saudara, pelayanan di penjara itu waduh. Belum lagi yang Afrika. Mereka kan nggak punya saudara. Saudara pikir orang Afrika datang setiap minggu kunjungin. Kemudian ngasihin duit. Agak, terus dari mana dia duitnya? Sorry, sabun aja, pakai rame-rame. 6 bulan atau tahun kemarin,
Yang kita datang bawa-bawa sampo segala macem ya, bawa sikat gigi apa, itu kepake tuh sama mereka. Dan hebatnya di dalam itu, orang kita nih, kalau mereka punya keluarga, punya saudara, dikasih uang, mereka suka jajanin teman-temannya. Silakan tanya, kalau penjara, diskusilah dengan mereka. Sehati sepenanggungan. Di dalam penjara tuh, lu pakai ada sabun gue, satu sabun bisa rame-rame. Kulit putih, kulit hitam, satu sabun sama-sama kau pakai. Dia pakai, lebih punya hati. Nah, kita diingatkan, lihat di dalam penjara berapa menderita mereka. Belum mereka yang sakit. Apalagi yang saya nggak berani kalau kayak penyakit-penyakit parah ya. Yang penyakit-penyakit yang sudah masuk terminal, yang udah berat. Seperti tinggal menunggu waktu, nggak berani saya. Makanya tadi Tuhan bilang selama lagi kita ada waktu dan kesempatan. Kenapa kita tidak memperbanyak untuk kita menolong, memberkati orang? Bapak Ibu, terakhir. Kalau kita dengar ada orang sakit, siapapun juga ya, pergi ya. Tapi jemaat di sini hebat banget. Belum ada komando kayak kemarin rumah duka udah hadir duluan. Saya udah ada postingan. Saya baru ganti baju di Dian Harapan. Saya postingan udah datang. Yang paling depan komandannya Pak Henry. Waduh, Pak Henry paling depan. Mantep. Dia sakit juga begitu. Nah, harus begitu Bapak Ibu. Kita belajar. Ini perintah Tuhan. Bantu orang. Yang kedua beri tumpangan. Yang ketiga adalah kunjungi mereka yang sakit dan yang di dalam penjara. Ayo, kita nggak usah lihat gereja gede. Gereja gede kok nggak ada pelayanan penjara. Bodoh amat urusan dia dengan Tuhan. Tapi gereja kita, Bapak Ibu, kalau ada pelayanan lagi, 20 Juli ada nih sebenarnya. Tapi timnya Miss Sandy kan minta. Saya bilang, oke Miss, ambil pelayanannya. Silahkan kalau mau ambil. Bu Ofisa mau ambil pelayanan itu. Kenapa saya izinkan, Bapak Ibu Saudara? Ya, karena jadi berkat. Barangkali mereka punya dana besar, mereka bisa jadi berkat buat kita. Daripada kita datang kering bawa kue apa? Kue bok, paling seharga 10.000. Jujur saya ngomong. Hanya cuma bisa 10.000, kasih 50 orang 500.000. Udah pernah hati kecil kita sedih. Kita pengen memberkati lebih kadang-kadang. Begitu. Tapi kan model saya kan nggak mungkin datangin donatur bawa proposal begitu ya. Shalom, tolong bawa begitu. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Enggak. Nah, mari kita belajar supaya apa yang menjadi pesan firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi bagian yang akan kita kerjakan, bukan hanya 1 atau 2 kali, tetapi menjadi satu praktek gaya hidup buat kita. Lihat, bukan harus besar memberi dan menolong orang. Tuhan selalu tahu kok, waktu saya memberi, mengajak orang pengamen makan, udah tua, Pak makan, nilainya kecil Bapak Ibu Saudara. Ini juga bukan satu pengen dipuji, bukan. Tetapi maksudnya, iya ini, nggak harus kasih juta-jutaan juga. Kalau saudara memang punya kapasitas untuk itu, saudara bisa memberi dalam hitungan jutaan, puluhan juta, ratusan juta, mungkin miliaran, silakan. Tapi dalam kapasitas kita, kadang-kadang Tuhan menguji, lakukan, kerjakan. Saudara berikan dengan ketulusan. Jangan pernah hitung-hitungan untuk menolong. Kenapa? Karena Tuhan melihat hati kita. Tuhan menguji hati kita. Dan itu akan menentukan bagaimana hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Jadi berkat. Ada lagu bilang, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Nah, itu yang kita mau. Nah, kesimpulannya apa Bapak Ibu Saudara? Kesimpulannya adalah jangan masa bodoh. Ketika ada kesempatan untuk kita menolong orang, mari kerjakan itu dengan segenap hati kita, didasarkan kasih kita kepada Allah. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Itu firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita akan masuk dalam perjamuan kudus pagi hari ini di bulan Juli. Kita akan berdoa terlebih dahulu dan saya mengundang para pelayan Tuhan. Saya akan berdoa untuk firman Tuhan sekaligus untuk perjamuan kudus. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Ya, Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kasihi, Tuhan yang hidup di dalam hati kami. Puji hormat, pengagungan, syukur kami naikkan kepada-Mu. Sebab Engkau satu-satunya Allah yang begitu baik atas setiap hari. Kau mengajarkan begitu banyak keteladanan bagi kami. Termasuk pada saat kami mendengar kebenaran firman-Mu tentang menabur kebajikan. Tuhan, ini adalah pesan yang kami tangkap. Bahwa 3 hal penting yang sudah kami dengar. Bahwa hal yang pertama adalah bagaimana kami harus turun tangan untuk membantu orang yang sedang dalam kesusahan.
Yang kedua adalah bagaimana kami dapat memberikan tumpangan, artinya kami bisa merasakan penderitaan, kesusahan orang lain, bertanggung jawab bersama-sama untuk memelihara mereka. Dan yang ketiga adalah bagaimana kami bisa merasakan penderitaan, kesulitan, kesusahan buat mereka yang sedang sakit dan juga yang sedang di dalam penjara, Tuhan. Tuhan, kalau kami membiarkan poin ketiga ini, berarti Tuhan kami mengabaikan keselamatan akan kehidupan mereka di kemudian hari. Itu sebabnya kenapa kami harus datang mengunjungi mereka yang sakit maupun yang sedang dalam penjara. Untuk bukan sekedar kami menguatkan, tetapi juga menyelamatkan jiwa-jiwa mereka. Terima kasih, ini bagian daripada kami mengasihi sesama kami. Seperti yang Kau ajarkan, bahwa jangan biarkan ada jiwa-jiwa yang sampai terhilang di hadapan kami. Terima kasih, sebentar kami akan menerima anggur dan roti kami ya Bapak. Untuk di bulan ke-7, di bulan Juli ini, terima kasih buat tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, untuk berkat yang Tuhan beri bagi kami. Terima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan sudah pelihara, yang boleh kami terima, janji-janji Tuhan, bahkan juga segala sesuatu yang juga akan kami kerjakan ke depan, rencana-rencana kami. Kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa ada bersama dengan kami, menolong dan membuat kami berhasil dalam mengerjakan semua tugas kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biar kami menerima anggur dan roti ini sebagai simbol penyatuan hidup kami di dalam Tuhan, bahwa kami mengasihi Tuhan sepenuh hati, bahwa apapun yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan sudah lakukan di atas kayu salib bagi kami pun Tuhan merasakan itu, dan kami boleh juga Tuhan menerima anggur dan roti ini sebagai sebuah keselamatan kami yang pasti di dalam Tuhan, bahwa tidak ada Tuhan lain selain Engkau satu-satunya yang menjadi juru selamat atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan hamba-hambanya bisa bagikan.
kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 53 sampai dengan 57 dengan jelas firman Tuhan tertulis di mana Tuhan Yesus berkata tentang apa yang akan terjadi dengan dirinya. Demikian firman Tuhan tertulis di dalam Yohanes 6 ayat 53 sampai dengan 7. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku ada benar-benar makanan dan darahku ada benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ini adalah pesan Tuhan yang menguatkan setiap kita akan kepastian hidup kekal, bahwa yang menerima abu dan roti akan masuk di dalam surga seperti apa yang Tuhan tulis. Dan sebelum ia disalibkan pada malam itu, ia juga bersama dengan muridnya berkumpul dan dia mengadakan perjamuan terakhir. Dan dia berkata, sebab apa yang telah aku teruskan, kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita lakukan ini dengan iman kita, dengan ucapan syukur sebagai peringatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita makan. Dan mari siapkan cawan di tangan kanan kita, angkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Bukan hanya ia berbicara tentang tubuhnya yang diberi simbol sebagai roti yang telah kita makan, tetapi dia juga mengatakan tentang cawan yang ada di tangan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan baru berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan ucapan syukur dan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan atas perjamuan kudus yang kita terima. Terima kasih Tuhan yang aku nyipaniku yang kita hidup. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih. Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan, kami telah melaksanakan perjamuan kudus pada hari ini. Kami menyerahkan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biar 1 bulan ke depan kami berjalan di dalam kehendak Tuhan. Apa yang kami kerjakan memuliakan Tuhan dan kehidupan kami berkenan di hadapan Tuhan. Bawa kami untuk terus kami menjadi pelaku firman Tuhan. Untuk kami punya empati Tuhan. Untuk kami punya kepedulian terhadap mereka yang betul-betul Tuhan membutuhkan pertolongan. Tuhan, kami terus mau melakukan perintah Tuhan. Kami mau taat. Kami mau mengubah hidup kami. Kami hidup Tuhan hanya untuk Engkau. Bukan untuk dunia ini. Juga bukan untuk diri kami Tuhan. Untuk mencapai kepuasan, kebanggaan, ataupun kemuliaan dunia Tuhan.
Kami sadar Tuhan, apa yang kami kerjakan di atas muka bumi ini tidak bisa mengubah keputusan-Mu ya Bapa. Apakah kehidupan kami satu kali kelak kami boleh mendapatkan upah kami yang terbaik dari apa yang telah kami lakukan di dalam kehidupan kami selama kami hidup di dalam dunia ini. Khususnya bagaimana ketergantungan iman kami kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah firman ini terus mengingatkan kepada kami bahwa apa yang akan kami tabur Tuhan, itu yang akan kami tuai. Kami ingin menabur khususnya Tuhan untuk sesuatu yang terbaik. Dan biarlah pekerjaan Tuhan semakin hari boleh menjadi pekerjaan yang diperluas, bukan hanya dari gereja ini, tetapi juga Tuhan juga di luar gereja di tempat ini. Kami semua keluar, hidup kami boleh berdampak buat banyak orang. Nama Tuhan yang dipermuliakan, bukan nama kami. Bukan sesuatu yang kami beri Tuhan. Orang lain mengucap syukur, tetapi Tuhan, lewat Engkau sendirilah orang boleh mengenal Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah namamu. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Tadi pertama ini Bapak Ibu Saudara, saudara sepuluhan bersiapkan dan sembah supaya sembah hari ini kita bawa dengan sembah. Bapak Surgawi yang mengucap syukur, terima kasih Tuhan buat memberkati kami Tuhan dengan setiap apa yang telah Kau jadikan dalam hidup kami. Kami bersyukur, berkati Tuhan setiap tangan-tangan yang akan memberikan berkati berlimpah-limpah untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Berkas kami mengucap syukur dan berdoa sama-sama katakan amin. Mari memberi dengan sukacita, saudara. Satu hal. Salah kita kepada Tuhan, kita yang ini. Seluruh hidup menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baginya dan menikmati rasanya dan menikmati kasihnya dan menikmati firman-Nya dan menikmati firman-Nya dan menikmati firman-Nya. Puji Tuhan, kita diberkati firman Tuhan, kita diberkati kejauhan kita juga sudah diberkati oleh kesaksian oleh hamba-Nya Bapak Andi sudah. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Tuhan Yesus. Pada kesempatan hari ini saya mengucapkan terima kasih pada Tuhan. Saya diberikan jiwa baru dalam rumah tangga kami, seorang cucu. Tepatnya di tanggal 2 Juli dan Kamis jam 6 pagi anak kami cewek masuk ke ruang operasi. Saya sebagai ayah juga punya rasa tidak kuat. Walaupun kadang-kadang omongannya agak kencang, tapi ya karena saya masuk ruang operasi juga sempat nangis juga. Saya memberikan kekuatan pada anak saya. Dan Pak Haji, jadi harus kuat, percaya semua akan berjaya dengan lancar. Puji Tuhan, itu hanya membuka waktu setengah jam dari jam 6 pagi, jam 6.30 sudah keluar suara bayi cowok. Dan ini kami juga bisa hadir dengan dia untuk tujuh pertama dari agak pelajar. Saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar IAC
yang sudah memberikan doa dan ucapan pada warga kami. Terima kasih. Selamat ya untuk Pak Andi dan Ibu Christine. Nanti tambah jiwa lagi untuk sekolah minggu ya. Yang mudah-mudah boleh. Biar anak sekolah minggu kita makin bertambah. Bapak Ibu diberkati Tuhan hari ini. Luar biasa ya. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Oh iya, sebelum doa siapa? Ada pengumuman news, tapi newsnya kita lagi belum bisa ditayangkan, jadi melalui omongan aja ya. Jadi minggu depan, tanggal 18 kita diundang, tanggal 18 Juli diundang oleh gereja kita yang di Maruga, Pak Yosef Pembina. Dia ulang tahun tanggal 25 tahun. Jadi kalau kita ada waktu, hari Sabtu ya, itu boleh hadiri. Kita sama-sama di sana diundang, tanggal 18 ya. Mungkin jamnya menyusul atau jam 5 atau jam 4, saya lupa tanya kemarin. Ya. Nah, yang kedua, kita sekarang udah ada QRIS gitu ya. Jadi kalau yang nggak kelupaan bawa cash, nanti kita ada QRIS di belakang kursi. Mungkin di toilet juga perlu dipasang ya Pak Wagum. Pak Wagum gimana ini? Apa perlu dipasang nggak di setiap ruangan kita pasang ya? Jadi kalau lagi pas kencing, tadi lupa lagi duduk gitu, lupa kita kiris aja gitu ya. Puji Tuhan, kita punya gereja kita semakin ditambah-tambahkan. Terus ada perubahan-perubahan di luar, kan kita semua lihat ya. Itu semua karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan loh. Gereja kita diperhatikan. Baik, jangan panjang-panjang, kita bangkit berdiri, kita akhiri dengan doa syafaat. Bapak yang baik, terima kasih buat siang hari ini kami sudah hampir selesai ibadah kami. Kami bersyukur, kami sangat diberkati oleh firman Tuhan. Ajar kami Tuhan, ajar kami untuk bisa memiliki kepekaan terhadap orang-orang yang sakit di sekitar kami, orang-orang yang kekurangan di sekitar kami, orang-orang yang membutuhkan pertolongan di sekitar kami. Tuhan, berikan kami kepekaan itu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk bisa melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan, yaitu kasih-Mu Tuhan, agar kami bisa berbagi kasih kepada orang-orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni kami kalau kami tidak punya kepekaannya itu Tuhan. Selama ini Tuhan, mungkin kami menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan. Mungkin ada orang banyak datang kepada kami, tetapi kami tidak sadar kalau itu utusan dari Tuhan. Tuhan, kalau pada saat ini, hari ini kami diingatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Pak Wagum kami Tuhan yang sudah menyampaikan, Pak Gembala kami yang sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini, yang begitu luar biasa bagi kami, agar kami boleh Tuhan berubah pola pikir kami Tuhan, cara pandang kami Tuhan, agar kami terus memakai kasih-Mu Tuhan, karena kasih-Mu itu yang terbesar di antara iman dan pengharapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati gembala kami di tempat ini, berkati istrinya, berkati anak-anaknya, apapun yang dikerjakan Tuhan selalu menyertainya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah berjerih payah dari pagi sampai mungkin nanti malam Tuhan. Kami tahu semuanya akan Tuhan perhitungkan. Tuhan akan membuka jalan setiap pekerjaanmu. Tuhan akan membuka jalan setiap usahamu. Kami percaya hidupmu tidak akan kekurangan, karena ada jalan Tuhan yang selalu menolongmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang hadir pada saat ini. Kiranya apapun persoalannya, apapun pergumulannya, Tuhan angkat bebannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, ada mukjizat yang terjadi pada hari ini, ada kesembuhan terjadi, ada kelepasan terjadi, ada pengampunan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Tuhan memberkati para pemimpin kami, mulai dari presiden sampai yang terbawah. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Tuhan buat bangsa ini menjadi bangsa yang baik Tuhan, bangsa yang berintegritas Tuhan.
Kiranya Tuhan tolong bangsa ini Tuhan. Ampuni bangsa kami. Jikalau bangsa kami ini Tuhan tidak bertekuk lutut di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan buka jalan buat bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, kalau sebentar kami akan pulang, kami siap menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita akan akhiri ibadah pagi hari ini. Kita akan menerima berkat. Kami percaya hari ini Tuhan, bahwa perjamuan kudus-Mu mengingatkan kami kembali bahwa kami bukan saja hanya diam, tetapi kami adalah pelaku-pelaku firman yang selalu menunjukkan perbuatan baik dan kasih. Karena kami tahu iman tanpa perbuatan adalah mati. Oleh sebab itu kami percaya pagi hari ini kami berberkati. Mari jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat. Berkat dari Bapa di surga, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya menjemput kita di awan-awan terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama katakan amin.